Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Konteks besar kita adalah hidup adalah pilihan dan banyak opsi pilihan yang harus kita ambil. Saya menyarankan mau belajar dimasukkan ke dalam salah satu opsi pilihan. Mau belajar adalah pilihan di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena kalau kita mau belajar terus, maka kehidupan itu akan terus berjalan dengan baik, dengan bijaksana, dengan positif. Misalnya, mari kita perhatikan ungkapan dari Sidney Harris. Dia bilang, seorang pemenang tahu berapa banyak yang masih harus dipelajarinya. Bahkan ketika dia dianggap ahli oleh orang lain. Seorang pecundang ingin dianggap ahli oleh orang lain sebelum dia mengetahui betapa sedikit yang diketahuinya. Ungkapan ini mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini tidak habis-habisnya kita terus belajar, kita terus mengembangkan kepribadian kita. Seperti dikatakan oleh Benjamin Franklin, dia bilang begini, pindahkan semua koin dari dalam dompet Anda ke dalam pikiran Anda, dan pikiran Andalah yang akan mengisi dompet Anda dengan koin. Artinya, ketika kita menginvestasikan untuk terus belajar, maka pembelajaran itu justru akan menghasilkan investasi berikutnya. Begitu saling berkesinambungan. Nah, ada banyak orang, saya nggak tertarik untuk belajar. Perhatikan kalimat dari Helen Martinez. Dia bilang, tidak ada yang menarik kalau kamu tidak tertarik. Saya ulangi, tidak ada yang menarik kalau kamu tidak tertarik. Jadi artinya pembelajaran itu membuat kita bisa tertarik. Dan ketertarikan itu akan menarik kita berikutnya. Nah, kita akan belajar, ada salah satu orang di muka bumi ini yang dia sangat semangat untuk terus belajar. Yaitu seorang presiden Amerika di tahun 1901 sampai 1909. Dia bernama Presiden Theodore Roosevelt, atau diberi julukan TR. Presiden TR adalah presiden yang sangat belak-belakan, sangat kelihatan antusiasnya di dalam kehidupannya. Ketika dia di Gedung Putih saja, dia terkenal sebagai orang yang rutin melakukan latihan tinju, judo, menunggang kuda, dan bahkan dia melakukan pendakian gunung yang berat dan cukup lama. Di dalam salah satu masa kehidupannya, TR juga pernah jadi koboi di Wild West. Dia juga seorang penjelajah dan pemburu kelas kakap. Antusiasmenya sepertinya nggak pernah habis. Bahkan sebagai calon wakil presiden di tahun 1900, dia bisa menyampaikan 673 pidato kampanye. Dan dia melakukan perjalanan hampir 20.000 mil untuk mengkampanyekan Presiden McKinley. Dan bertahun-tahun setelah masa kepresidennya, saat dia siap-siap untuk pidato di Milwaukee, TR ternyata ditembak tepat di bagian dada dengan rusuk patah
dan peluru bersarang di dada, TR bersikukuh ingin menyampaikan pidatonya sepanjang 1 jam, dan setelah itu dia baru mau diantar ke rumah sakit. Daftar prestasi dia luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, Amerika Serikat melejit menjadi suatu negara adidaya. Dia juga yang membangun angkatan laut kelas wahid di dunia. Dia membangun kanal Panama, melakukan negosiasi perdamaian antara Rusia dan Jepang, sehingga dia dianugerahi gelar Nobel Perdamaian. Dia sempat disangsikan menjadi presiden karena dia mengganti Presiden McKinley karena terbunuh. Tetapi dia membuktikan pada periode kedua dia mendapatkan angka keterpilihan terbanyak sebelum Presiden TR dilantik. Jadi dia nggak pernah berdiam diri untuk terus bersemangat. Bahkan ketika dia sudah menyelesaikan kepresidenannya 1909, dia memimpin ekspedisi ilmiah yang disponsori Smithsonian Institution. Dan tahun 1913 dia mendampingi satu kelompok menjelajah River of Death yang belum terjamah oleh siapapun di Brazil. Dia mengatakan itu adalah pembelajaran luar biasa yang tidak bisa dilewatkan bagi saya sebagai bocah. Itu yang diakui oleh TR. Padahal waktu itu usianya 55 tahun. Dan pada 6 Januari 1919 di rumahnya di New York, TR meninggal. Dan Wakil Presiden Thomas Raleigh Marshall mengatakan kematian harus mencabut nyawanya saat ia sedang tidur. Karena jika Roosevelt terjaga, bisa terjadi perkelahian. Saat mereka mengangkat Roosevelt dari ranjang, mereka menemukan sebuah buku di bawah bantalnya. Hingga saat-saat terakhirnya, TR masih mau belajar dan menambah pengetahuannya. So, jadilah pembelajar seumur hidup seperti TR. John C. Maxwell berkata, hiduplah untuk belajar. Sesungguhnya Anda belajar untuk hidup. Saya ulangi, hiduplah untuk belajar. Sesungguhnya Anda belajar untuk hidup. Marilah memilih hidup untuk belajar. Salam pembelajaran sepanjang hidup. Salam sehat dari saya, Mr. Sorjan.